tentang Bunda Maryam, yaitu ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya, menyendiri ke tempat sebelah timur, keluar jauh ke timur. Kenapa? Yaitu beliau hendak mensucikan diri. Sebelah timur itu satu pendapat, sebelah timur dari Masjidil Aqsa. Ya, beliau kan tinggalnya di Masjidil Aqsa bersama para muharrar, gitu ya. Terus beliau itu ingin membersihkan diri, beliau keluar dari masjid menuju sebelah timur. Ya, makanya gara-gara ada sebelah timur ini, makanya ada di antara orang Nasrani itu yang memuliakan arah timur. Makanya mereka itu ada yang sholatnya menghadap ke timur. Makanya di Malang ada sekolah Sang Timur, ada ya? Jadi mereka itu, kenapa mereka itu kok menghormati arah timur ini? Gara-gara dulu Ibu Maryam itu kalau mau mensucikan diri, beliau itu menuju ke arah timur. Disebut makanan syarqiyah. Terus beliau tidak mandi di sana, bersih-bersih. Kemudian beliau membuat hijab dari balik mereka. Kalau dulu itu kamar mandi itu kan tidak permanen, ya dimanapun bisa jadi kamar mandi. Jadi dimana dipasangi penutup, terus di dalamnya dia mandi. Kalau sekarang kan enak ya, permanen. Di rumah dulu itu kamar mandi itu tidak permanen. Jadi kemana-mana bawa hijab, ya tidak tahu berupa apa, terus bawa air, terus dipasang hijabnya, terus mandi di dalamnya, gitu ya, gitu. Terus beliau membuat hijab dari balik mereka supaya tidak terlihat. Maksudnya mau mandi, mau bersih-bersih. Maka ternyata di dalam hijab itu kami utus kepadanya roh kami, maksudnya malaikat Jibril. Lalu dia menjelma kepadanya seorang laki-laki yang sempurna. Artinya bukan setengah laki-laki, ya mulai kepala sampai kaki semua menyerupai. Nah, bukan kan asalnya malaikat ya, bukan kepala malaikat, kaki manusia, bukan ya, atau kakinya malaikat, pokoknya manusia sempurna, gitu ya, betul-betul sekujur itu manusia. Kemudian beliau takut, beliau mengatakan, wahai orang ya, kenapa kamu ada di sini ya? Ini kamu laki-laki. Waktu itu belum melepas pakaian ya. Maka saya berlindung kepada Ar-Rahman dari kamu jika kamu itu orang yang bertakwa, gitu. Makanya tandanya wanita solihah itu apa? Kalau sendiri takut, kalau berdua dengan laki-laki. Berlindung kepada Allah itu saking takutnya, gitu ya, gitu. Kalau perempuan tidak solihah, kebetulan pas sepi-sepi ya, kebetulan ada orang ya, ini berlindung, saya berlindung kepadamu. Lalu malaikat mengatakan, loh jangan takut. Kenapa takut saya? Saya itu bukan orang, bukan tidak berbuat jahat. Saya itu utusan Tuhan engkau. Saya diutus untuk memberikan kepada engkau seorang anak laki-laki yang suci. Saya ditugasi memberi putra kepada engkau. Terus maka dia mengatakan, bagaimana mungkin saya punya anak padahal tidak seorang pun yang menyentuh aku, dan aku bukan seorang pezina, kata Bunda Maryam. Terus kata malaikat, ya begitulah, jangan mengatakan bagaimana, begitulah Tuhan engkau berfirman, katanya bahwa dia memberi kamu anak itu atasku, kata Allah, sangat mudah, dan agar kami jadikan dia anak itu sebagai bukti bagi manusia dan rahmat dari kami, dan itu perkara yang telah diputuskan. Kamu akan diberi putra oleh Allah tanpa melalui seorang ayah, tanpa berhubungan suami istri, karena anak itu akan dijadikan tanda apa? Tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu menciptakan manusia dalam bentuk apapun. Jadi manusia itu bisa diciptakan dengan bapak dengan ibu seperti kita, bisa tanpa bapak dengan ibu. Siapa? Bunda Maryam. Ya Pak? Dengan bapak tanpa ibu, Ibu Hawa ya, Mbah Hawa. Bisa tanpa bapak tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam. Loh, kalau tidak ada Nabi Isa, orang tuh mikir, bisakah Allah membuat orang dengan apa? Dengan ibu tanpa bapak? Maka Nabi Isa itu untuk menyempurnakan tanda kekuasaan Allah dan sebagai rahmat dari kami, karena beliau seorang Rasul, menebar rahmat
dan itu perkara yang diputuskan, maksudnya engkau tidak bisa nolak, itu sudah menjadi ketentuan Allah, kamu harus terima. Jadi beliau menjadi seorang wanita paling suci itu ternyata bukan kehendak beliau sendiri, tapi Allah yang memilih. Paham ya? Gitu, Allah yang memilih untuk orang jadi, termasuk jadi orang ulama, jadi seorang bagai itu kebanyakan itu bukan pilihannya sendiri, Allah yang memutuskan. Lalu tiba-tiba beliau mengandungnya, tiba-tiba hamil, gitu ya. Lalu ketika hamil tambah besar, beliau malu. Beliau malu ketahuan kehamilannya, belum punya suami, lah kok sudah hamil. Lalu beliau takut, malu, lalu mengasingkan diri dengan putranya itu ke tempat yang sangat jauh karena malu, takut ketahuan hamil. Terus maka di sana hendak melahirkan, rasa sakit, langsung sempoyongan. Rasa sakit hendak melahirkan itu mengantarkan dia untuk mendatangi pangkal pohon kurma. Maksudnya untuk bersandar, ya, untuk bersandar, duduk, lalu beliau nelongso, ya, susah. Saking susahnya mengatakan, wahai seandainya aku dimatikan sebelum ini, andaikan aku menjadi manusia yang dilupakan. Saking susahnya beliau itu sampai minta mati, gitu ya, gitu. Ibu-ibu tidak pernah susah begitu ya, pernah susah sampai minta mati. Lah kan bisa dibayangkan malunya itu seperti apa, gitu ya, gitu. Tiap hari kelihatan ibadah, terkenal wanita solihah, tahu-tahu pulang hamil bawa bayi, itu malunya seperti apa. Makanya beliau saking malunya tidak bisa membayangkan sampai andaikan saya mati, gitu ya, saking susahnya. Makanya kalau perempuan-perempuan pernah mengalami susah seperti itu, sampai kadang-kadang senang ingin mati, senanglah. Kenapa? Sama seperti Bunda Maryam, gitu ya, gitu. Karena semua perempuan-perempuan solihah itu begitu, ya. Bunda Maryam seperti itu. Siapa? Terus siapa? Sayyidah Khadijah, semua hartanya habis sampai untuk membiayai perjuangan Nabi. Suaminya dibenci banyak orang, suaminya dikucilkan, ya, sampai anaknya dicerai jadi janda semua, ya. Wis pokoknya ndak enak, susah, gitu ya. Apalagi siapa lagi? Bunda Asia, istrinya Fir'aun, disiksa oleh Fir'aun. Itu perempuan-perempuan mulia itu pernah mengalami seperti itu. Putri Rasulullah siapa? Sayyidah Fatimah, miskin sampai giling, sampai tangannya lecet-lecet, sampai Nabi itu kasihan, gitu ya, begitu miskin. Itu semua perempuan. Makanya kalau ibu-ibu, lah kok saya tidak pernah begitu, senang-senang terus, gitu ya, gimana ya? Suaminya baik, tetangganya baik, anaknya baik, mertuanya baik, terus rizkinya lancar-lancar, gitu ya. Akhirnya tidak pernah mengalami seperti itu, harus menyusahkan diri. Susahnya gimana? Susah cari ilmu aja, ya. Susah cari ilmu, belajar sorok, belajar nahu, untuk menebus apa? Gitu. Menebus susahnya Bunda. Gitu ya. Susah cari ilmu. Makanya ibu kalau belajar ilmu yang sungguh-sungguh, ya, gitu. Nanti di rumah dibuka-buka, gitu ya, dipelajari lagi, didalami. Kalau tidak paham tanya-tanya, gitu ya, sampai paham. Karena Bunda Maryam itu saking susahnya sampai pernah ingin mati. Terus maka ketika beliau sedih, maka dia memanggilnya dari bawahnya. Siapa? Dia itu ada pendapat malaikat, ada pendapat Nabi Isa yang lahir, menyeru, wahai ibu, jangan sedih, ya. Sungguh Tuhan engkau telah menjadikan di bawah engkau sebuah anak sungai. Terus goyang-goyanglah pangkal batang pohon kurma itu, dia akan menjatuhkan kurma basah yang sudah matang. Jadi gimana? Allah itu kalau memutuskan suatu perkara kepada hambanya, Allah sudah lengkapi semua kebutuhannya. Allah sudah siapkan, ya, apa fasilitas yang dia butuhkan, ya. Bunda Maryam ditakdirkan hamil tanpa suami, ke tempat yang sana jauh, tidak ada orang. Sungai itu diriwayatkan sudah tahunan tidak pernah mengalir, tiba-tiba mengalir, ya. Kemudian kurmanya tiba-tiba
berbuah, digoyang-goyang. Jadi masalah kebutuhan kita gimana? Sudah dijamin oleh Allah. Yang penting kita siap sabar menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Sibuklah memikirkan kewajibanmu, masalah kebutuhanmu semua diurusi oleh Allah tanpa dia minta, tanpa minta. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas, gampang-gampang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.